Gimana? Ekstremitas bawah. Arteri dorsalis pedis. Ya, di mana dorsalis pedis itu? Bisa neraba ya? Di situ di raba dorsalis pedis. Selain dorsalis pedis, kita raba lagi di dorsalis pedis. Kalau neraba di first web itu antara jari satu dan jari dua tarik ke atas gitu ya. Di situ kalau neraba dorsalis pedis. Selain dorsalis pedis, apa lagi yang bisa? Arteri apalagi yang bisa kita raba untuk menilai viabilitas ekstremitas bawah? Tibialis apa? Arteri tibialis posterior ya. Di mana posterior? Tibialis posterior itu kalian raba di posterior dari malleolus medialis. Coba diraba sendiri-sendiri. Raba nggak posterior dari malleolus medialis? Di situ lah kontrolnya viabilitas. Ya. Untuk ekstremitas atas di arteri radialis dan arteri radialis. Distribusi untuk arteri radialis dan arteri unaris pada forearm sebenarnya dominan arteri unaris, tapi yang lebih superficial adalah arteri radialis, makanya yang bisa diraba adalah arteri radialis. Pasien-pasien yang melakukan tantangan suicide, ya, tantangan bunuh diri itu biasanya yang di Inggris adalah arteri radialis karena dia lebih superficialis, lebih meraba, ya, sebenarnya. Ini berbeda lakukan discrepancy ya, berlakukan dan heterolekleng, ya. Ukur dari dia sampai ke bawah malleolus medialis. Kalau yang heterolekleng dari tengah juga sama dari sias ke bawah gitu. Nah, ini kepentingannya adalah kalian melihat bahwa adakah sesuatu atau patologi pada kelainan anatomis. Misalnya pasien didapatkan lakukan discrepancy 5 cm. Cuma kita nggak bisa memperkirakan bahwa 5 cm itu lebih pendek yang sebelah kiri misalnya. Kita nggak tahu sebelah kiri itu yang mengalami kelainan itu di bibiata, di subfemur atau di neck femurnya. Kita nggak tahu di mana itu letaknya. Tapi yang pasti ada lakukan discrepancy, ya. Kira-kira kita bisa menilai bahwa ada lakukan discrepancy di daerah tersebut. Ya, ini untuk move-nya kita lakukan pemeriksaan ratio motion secara aktif dan pasif. Bedanya apa? Aktif dan pasif. Kalau aktif pasiennya kita minta melakukan ratio motion exercise sendiri. Kalau pasif dibantu. Fungsinya apa? Kita mengetahui bahwa pasien bisa melakukan atau tidak bisa melakukan. Contoh misalnya, dulu tolong ditekuk sikunya. Ini Pak, tambah lagi, nggak bisa dong. Pada ratio motion dari elbow bisa seberapa referensi? Lebih dari 90 kan? Ya. Gue coba ditekuk segini, tekuk lagi, nggak bisa dong, tekuk lagi nggak bisa dong. Terus kamu bantu, secara aktif dia cuma bisa segini. Terus kamu bantu, ternyata bisa. Kira-kira kelainan di mana? Secara aktif dia nggak mampu, tapi secara pasif dia bisa mencapai ratio motionnya. Kira-kira kelainannya di mana? Hah? Kekuatan ototnya yang berkurang, ya. Tapi misalnya, Bu, coba itu kok segini, Bu, itu kok nggak bisa. Kamu bantu juga nggak bisa, sudah mentok segini. Aktif dan pasif terbatas. Kira-kira kelainannya di mana? Di sendinya. Nah, dari situ kalian bisa mengalami kira-kira di sini kelainannya, ya. Misalnya kamu bantu untuk wrist extension, ya. Bu, coba diangkat. Bisa ya. Kemudian pasien, Bu, coba diangkat, nggak bisa. Diangkat, bisa nggak? Bu, nggak bisa. Kamu bantu bisa ya. Kalau kamu pas bilang ya. Kelainan kira-kira di mana? Gimana kira-kira? Bu, coba diangkat pergelangan tangannya. Nggak bisa dong, diangkat, nggak bisa. Coba kamu bantu. Coba pas kamu bantu bisa dia. Tapi yang kamu lepas, dia lepas lagi. Kira-kira di mana tadi? Apa nih? Drop hand. Nah, gimana berarti? Ya, dari situ kira-kira kamu bisa
mengambil data awal dari pressure pasien aktif dan pasif. Ya, joint stability juga ya, kamu cek kalau misalnya ada kerusakan ligamen, kemudian ratio motion ya, ratio motion dari masing-masing organ, ya. Kalau misalnya elbow flexion sekian, elbow extension sekian, wrist extension, abduksi, fleksi, ekstensi dari shoulder, dari ini juga harus tahu kira-kira normalnya berapa. Pada saat nanti ada kelainan, keterbatasan dari ratio motion, berarti kita lihat ada sesuatu yang ada di situ. Untuk special testnya kita ukur muscle powernya dan status neurologikalnya ya. Untuk grading muscle-nya ada apa ya, grading 0 seperti apa, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kira-kira ya, kalau 5 itu maksimal dia bisa melawan gravitasi dan full ke power ya. Kalau 0 nggak bisa sih, kalau 1 dia cuma bisa kontraksi saja, ini harus apa ya. Untuk secara umumnya ini yang masing-masing organnya ya. Di bagian pertama adalah leher ya, kita lihat leher kira-kira pasien dalam posisi datang itu lehernya terus lurus atau tidak, miring atau tidak gitu ya. Kita palpasi sama kira-kira, kita lihat pressure motion dari leher seberapa dia, misalnya jangan bisa nempel, ekstensi juga ada leher sudah tertentu pada saat dia miring bisa menyentuh leher kupingnya, bisa tersentuh atau tidak dan sebagainya ya. Kemudian dihubungkan dengan pemeriksaan neurologisnya karena terkait leher, torak dan lumbar itu ada saraf yang berjalan di situ. Jadi selain kita melihat terus emosinya juga kita cek dari status neurologikal dari masing-masing saraf yang ada di leher tersebut ya. Untuk shoulder abduction misalnya butir 5 apa, elbow flexion ya, shoulder abduction ya, wrist extension, wrist flexion. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan anamnesa yang sebelumnya kita lakukan pada pasien misalnya jatuh dari ketinggian, sulit menggerakkan tangan, tidak terasa tangannya tebal, kemudian kesemutan daerah tangan. Nah kita berpikir ada sesuatu yang cedera di daerah cervical, tapi cervical mana? Kita nggak tahu sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik seperti ini. Jatuh dari pohon kelapa, rasa tebal, kesemutan, sulit menggerakkan lengan. Nah, lengan mana yang sulit digerakkan? Nah, kita cek satu-satu. Misalnya dari C5, kita suruh pasien melakukan elbow flexion. C6, kita suruh pasien melakukan wrist extension. C7, elbow extension. Misalnya C8 dengan finger abduction ya. Kemudian C1 dengan little finger abduction misalnya. Kalau ada kelemahan di bagian tersebut, kita bisa memprediksikan bahwa pasien ini ada cedera saraf C6 misalnya, C5-nya masih bagus. Kenapa? Karena pasien masih bisa melakukan elbow fleksi, tapi pasien tidak bisa melakukan wrist ekstensi. Kira-kira, pelanannya kira-kira di C6. Nah, itu sudah kalian dari walking diagnosa kalian sudah bisa bagus. Walking diagnosa misalnya tetra paresia suspek spinal cord injury, suspek level C6 gitu ya. Jadi dari awal misalnya anamnesa dan misalnya fisik yang tajam, kalian bisa membuat walking diagnosa yang bagus dan mendekati ya. Nah ini saraf untuk refleksnya juga sama, kita bisa melakukan pemeriksaan refleks misalnya ada nggak peningkatan refleks fisiologis atau refleks patologis yang muncul pada pemeriksaan ekstremitas pemeriksaan leher ya. Tes sensasi juga kalau misalnya ada benar dia ada rasa tebal di satu sisi dan sebagainya, kanan kiri beda dibedakan, itu kita bisa melakukan pemeriksaan sensasi ya di leher ya. Jadi maksudnya masalah banyak juga nggak lupa satu-satu ya. Nanti kita sekiranya akan bisa berbeda ya. Sama kita lihat ya, ada shouldernya, kira-kira bentuk shoulder itu yang bagus gini dia ya. Nah, shouldernya itu ada lengkungnya gitu. Begitu dia ada sesuatu, ada empty shoulder dia kosong dia. Dibandingkan ada shoulder yang kiri dengan yang kanan dia kosong nih, empty shoulder ya. Nah, ini ada teman kosong. Kira-kira ada apa nih? Ada apa? Ada dislokasi. Jadi dari melihat saja pasien terbuka. Tapi saya tuh datang dengan posisi jadinya nggak begini biasanya. Ya. Kenapa bisa tuh sakit karena di pundak dan juga
bajunya, kemudian ya dibandingkan dengan karena begitu kita bisa melihat bahwa ada suatu evaluasi ya kalau besar fisiknya untuk resolution dari shouldernya. Terutama pada pasien-pasien tua, pasien yang mengalami kapsul tendinitis atau biasanya frozen shoulder, kapsul sendi yang sudah mulai meradang, itu ada limitation dari shouldernya, ya. Ini untuk ukuran semutnya atau resolusi dari shoulder yang bisa diperiksa, fleksi, ekstensi, abduksi, internal rotasi dan eksternal rotasi, ya harus normal semua. Kalau ada sesuatu mesti ada keterbatasan atau limitasi pada arus motionnya, ya. Untuk ekstensinya, ya untuk kekuatan ototnya kita bisa melakukan dengan overall test, ya. Pasien suruh alat tangan untuk digigit, kemudian kita dorong, kita lakukan manipulasi pada shouldernya. Untuk mengecek stabilitas shoulder, pasien pada habitualis dislocation dari shoulder, ya kita lakukan operation test atau tes manipulasi pada pasien. Kita lakukan manipulasi agar apa? Agar terjadi dislokasi, ya. Kita dorong ke pasien, kita baringkan, kita dorong ke bawah dan ke atas. Pada pasien yang habitual dislokasi, apa habitual dislokasi itu? Habitual dislocation, dislokasi yang sudah sering terjadi pada pasien yang gerakan sedikit saja dari shoulder sudah mengalami dislokasi, ya. Kalau kita lakukan operation test, kita lakukan manipulasi pada shouldernya, kita coba kita coba dislokasi dan akan mudah terjadi dislokasi. Begitu pula kita reposisi akan mudah terjadi reposisi. Itu kalau sudah terjadi habitual dislokasi, ya. Kepada shoulder, pada elbow juga bersama, kita lihat semua resolusinya. Ada yang terlihat daerah siku, paling sering adalah kelainan pada apa? Pada apa? Pada lateral dan kondel, yang medial kondel dari menerus, karena di situ ada insersi dari otot yang bekerja pada forearm. Sakit apa yang paling sering? Apa? Di sini biasanya ya. Penis, jadi situ ada inflamasi pada origo dari otot. Pada saat kalau melakukan supinasi dari elbow-nya akan terasa nyeri, ya. Karena apa? Karena ada pada rangsangan terus menerus pada origo dari ototnya. Jadi pada gerakan supinasi dari elbow akan terasa nyeri, ya. Kita cek pronasi dan supinasi dari elbow-nya, pasien akan mengalami kebalasan dan nyeri, ya. Diversif untuk melihat stabilitas dari elbow joint, ya. Provocation test untuk perangsang atau bukan masang untuk memprovokasi dari ulnar, karena dia letaknya di kubital kanal. Pada saat dilakukan posisi fleksi dari elbow kemudian ekstensi dari wrist, ini akan menarik otot-otot yang ada di sini. Padahal di sini letaknya dari nervus ulnaris. Kalau bisa merambah nervus ulnaris, pernah terbentur nggak daerah situ kemudian terasa kesemutan? Di sini sudah nervus ulnaris. Kalau merambah dari medial kondel, dari apa ini? Lurus atau medial kondel masuk ke dalam bagian medial, ya. Di situ ada kondolan, nervus ulnaris. Biasanya membesar, ada nervus ulnaris, penyakit yang nervus ulnaris membesar. Penyakit apa itu? Penyakit kulit yang ada kelainan di telinganya, apa? Kusta. Ya. Sebenarnya semua nervusnya membesar pada penyakit kusta, tapi yang lebih mudah diraba dan terletak di superficial adalah penyakit adalah nervus ulnaris. Jalan sulit. Mau meraba nervus radius gimana dia? Dia ada di belakang dari
tulang punggung sulit ya, tapi nervus vagus ada di superficial, kita akan lebih mudah merasanya ini cara menata nervus vagus. Oke, sekarang untuk kanan ya, jadi kita lihat, kita bandingkan kanan dan kiri, kita buka tangannya, kemudian kita lihat otot-ototnya kanan dan kiri sama enggak, untuk tenar dan badan nasalnya dia menonjol apa tidak. Pada pasien-pasien dengan apa? Carpal tunnel syndrome, tahu penyakit itu? Oke, kita nervus medianus. Ya. Distribusi nervus medianus ada di bagian perifer atau otot yang akan mengalami gangguan. Akibatnya apa? Apa? Ada rasa numbness ya. Di jari mana biasanya paling terjadi? 1, 2, 3 ya. Itu secara sensoris, secara motoris apa yang terjadi pada ototnya akan mengalami atrofi dari tenar nasalnya ya. Nah ini atrofi tenar nasalnya bukan itu ya. Kita lakukan pada saat pasien melakukan abduction dari thumb ya, kita akan melihat apa namanya ini? Kalau nggak apa namanya? Anatomi ada itu. Anatomical snuff box ya. Itu ada apa? Tendon apa ini ada tendon apa? Ini ada tendon apa? Ya, ini tendon apa? IPL, extensor pollicis longus, ini tendon apa? Extensor pollicis brevis dan APB ya. APB itu apa? Nanti baca lagi ya. Anatomi ada kuliah anatomi ya. Kuliah anatomi sendiri khusus juga ada? Atau blok? Atau sudah masuk blok langsung? Jika driver, kemudian ini tangan, kalau ini tendon apa itu enggak? Sudah ya? Sudah toh? Ya. Jika driver ya, berdasarkan juga? Ayo. Itu. Ya, sekarang dia selesai ya, misalnya itu direction atau arah dari jari-jari. Kalau misalnya dia normal, tidak ada dislokasi atau tidak ada fraktur atau malbudi dari falang distal, proximal atau falang media atau metakarpal sekalipun, itu direksinya kan seperti ini ya, dia mengarah ke satu titik. Tapi kalau misalnya ada pernah ada malbudin atau dislokasi dari PIP joint atau PIP apa PIP? Ada BIP, ada PIP, ada MCP. Apa? Proximal interfalangeal joint, yang mana itu? Ya? Oke, interfalang berarti antar falang. Kalau ini falang apa ini? Falang distal, falang medial, falang proximal. Ini BIP, distal interfalangeal joint. Ini apa? BIP berarti proximal interfalangeal joint. Ini apa ini? MCP, metacarpal phalangeal joint, proximal interphalangeal joint, distal interphalangeal joint, BIP, MCP. Ya. Apa? Ya, sebelum mengetahui rumus dari listnya, ya, kita cek seperti ini rumusnya. Pasien-pasien biasanya post operasi radius ulnar ya, atau distal radius, radius saf atau distal radius kadang mengalami integrasi pada wrist extension dan wrist flexion. Jadi ngeceknya pasiennya kita suruh melakukan full extensi atau full fleksi, harus bisa kembali seperti ini ya. Kalau enggak biasanya memang harus melakukan rehabilitasi atau fisioterapi untuk mencapai resolution dari wrist ini. Ya. Ini juga bisa melihat untuk bisa memprovokasi nervus apa kalau begini pasien itu. Terus kemudian juga kita mau pasien sudah melakukan ini, dok saya ada keluhan nyeri jari di 1, 2, 3 tebal dan semutan. Nah, kita cek apa namanya tino test, ada nggak di sini? Nah, kita lakukan tino test ya. Ada rasa menjalar sebagainya, kesemutan di area 1, 2, 3 dan 4 sebagian ya. Kita lakukan provokasi intensity test dan melakukan
manipulasi badan yang median terus tertekan dia kalau ada rasa kesemutan ya biasanya memang ada kebutuhan di kapal kanalnya ya betul. Ini adalah deviasi dan radiodeviasi dari bisa juga sublimasi dan pronasi. Sama juga ya kita melihat time extension, time abduction, time extension ya. Time abduction kalau kamu taruh sini, kalau kamu bukan ini apa ini? Time apa ini? Time abduction kalau ini time extension ya ya. Ini juga pada pasal-pasal juga cedera atau ada parese pada yang pulmonaris akan ada keterbatasan pada time abduction. Makanya kita melakukan tes namanya apa nih? Ada Froment test ya. Froment test pasien kita suruh menjepit kertas atau uang ya, kita jepit, kita suruh menjepit pakai dia abduction dari time ya. Pada saat kita tarik, karena dia tidak bisa mempertahankan abduksi dari tamnya, dia akan menjepit kertasnya dengan DIP, dengan defleksi dari DIP-nya. Dia tidak bisa mengalami, tidak bisa melakukan thumb abduction pada frontis dari nervus pulmonaris. Ya. Di jari-jari ya, bisa melakukan tes ya, position test ya, bisa nggak dia melakukan ini. Karena ini untuk desain dari nervus medianus juga, kalau ada kelainan tidak akan bisa, responnya nggak akan bagus antara tangan kanan dan kiri ya. Kalau dia melakukan gelas ini bisa full, kalau dia mau nggak ada kelainan di medianus, maka ada medianus kelainan dia tidak akan bisa memberikan secara bagus karena responnya ada masalah ya. Untuk sekarang untuk umum kalau bisa kita lihat berjalan postur yang kelihatan ya, kelihatan. Ya, ini antara ada kelainan pada postur tulangnya, ada kategorik, ada scoliosis, ada overshoot, ya. Untuk resolusinya kita bisa melakukan tes ya. Resolusi ada fleksibilitas dari resolusi yang bisa kita ukur. Ya, kita ukur di gambar yang kanan ini. Ya, kita ukur misalnya dari 10 cm, kemudian pasang kita lakukan fleksi dari vertebranya, pasti akan lebih memanjang. Ya, ada satu pasien, ada keadaan pasien yang sebelum dilakukan fleksi dari vertebranya dan setelah dilakukan itu sama, jadi tidak ada fleksibilitas dari intervertebranya pada pasien apa saja. Dulu dia sama, dia bungkus sama ini dia sama, berarti sudah kaku memang. Diskusnya, kemudian vertebranya, kemudian PLL-nya, posterior longitudinal ligamennya semua menyatu. Apa? Menulis apa? Ankylosis, apa namanya apa? Bamboo spine, pernah dengar? Bamboo spine, jadi itu agak seperti bambu, seperti ruas bambu, tidak ada tidak ada ruasnya, ya, semua menyatu, ya. Saya coba lagi lihat ankylosis spondylosis, jadi dia seperti bambu spine, kaku dia. Baik sebelum diukur, baik sebelum fleksi atau setelah fleksi tidak akan memanjang dia. Karena segitu aja karena kaku fleksibilitas dari vertebranya tidak berjalan. Ya. Ini bertes ya untuk memeriksa dari rigiditas dari iliopsoas yang terlalu abduktor ya. Kemudian untuk fleksi press ya, ini yang ini diangkat kakinya pada sudut tertentu ya, sudut berapa kira-kira, ada 0 sampai 30, ada 30 sampai 70, dan ada yang di atas 70. Evaluasinya untuk melihat apa? Kemudian lumbar radikulopati ya, pada pasien-pasien dengan HNP biasanya ya, root dari
nerve di lumbar juga sampai ke bawah, yang kita bisa provokasi dengan melakukan SLR ini ya. Kalau misalnya memang ada kebutuhan pada foramennya, ada herniasi dari diskusnya pada saat dilakukan SLR ini, nah, foramennya yang akan terpisah sehingga menyempit dan kekerasan jadi pada pasien. Ya, sebenarnya pada pasien-pasien dengan kelainan bentuk atau deformitas, ya, sklerosis ya seperti ini ya. Kita lihat pasien kadang tidak, pasien perempuan paling banyak memang tidak melihat atau tidak merasakan atau tidak mengetahui baru pas saat dia sudah usia 16, sudah 17, kadang kaget juga pasien atau ibunya kaget. Saya ini baru tahu kalau anak saya punya kanker kemarin gimana ya, nggak tahu, nggak ada kelainan, nggak ada apa. Pasien kadang yang mohon maaf yang dirasakan di pasiennya kadang apa sering lebih karena soldier, karena kiri nggak sama, apa bisa kira-kira kali mohon maaf salibnya sering turun gitu, tapi nggak dilakukan evaluasi. Hingga pada saat sudah sudutnya besar baru ketahuan bahwa memang ada skoliosis. Kalau dari belakang kita bisa melihat sini sudutnya karena dari beberapa bintang ya, kemudian skapulanya menonjol gimana, yang menonjol biasanya yang sudutnya yang apex atau puncak dari sudut skoliosis itu terlihat lebih menonjol skapulanya kanan dan kiri. Kemudian kita lihat juga arm body distance ya. Apa arm body distance? Celah antara tangan dan arm dan bodinya kanan dan kiri tidak sama simetris. Ya. Kemudian pada saat melakukan forward bending test itu kita lihat ada yang menonjol ini ya. Pada pasien kita lakukan pasien kita suruh ruko dengan tangan digantung, nah, terlihat hamnya muncul pada struktur skoliosis biasanya. Ya. Ini juga kita lakukan plumb line, kalau ditarik garis antara apex dari sudut puncak dari sudutnya ini, ya kalau kita tarik garis ke bawah dari gluteal fold ini akan ada jarak ini, jarak antara apex, harusnya apexnya ada di sini kan normalnya, tapi dengan skoliosis dengan sudut yang terbentuk akhirnya sudut dari apexnya akan berjarak berapa senti dari gluteal fold. Makanya kalau persiapannya sklerosis, terutama yang perempuan harus hati-hati. Hati-hati dalam arti apa? Dalam arti etika dan hukum. Terutama dokter yang laki-laki kalau mau memeriksa ya sebaiknya ditemani oleh keluarganya atau ibunya suruh ikut masuk. Ya, kalau misalnya nggak ada ibunya perawat, kalian yang perempuan suruh mendampingi. Ya, karena kita nggak tahu zaman sekarang diisi dan sebagainya, harus hati-hati benar gitu. Karena memang harus terlihat, harus lepas bajunya dan kita lihat sampai gluteal fold-nya harus kelihatan. Karena untuk mengukur plumb line, jadi symmetrical axis dari vertebra itu harus kelihatan mulai dari C7 sampai gluteal fold. Itu harus kelihatan, harus terbuka. Makanya lebih amannya memang harus didampingi oleh keluarganya perempuan terutama ya, ibunya atau kakaknya. Kalau nggak ada kita di perawatan perempuan kalian aja untuk sebagai pendamping. Ya, ini dengan skolimetri kita bisa mengukur suhunya berapa. Jadi biasanya setelah ada ronsen, ya kita bisa mengukur suhunya lebih pasti. Jika itu kurvanya ada di atas, ada 3 kurva yang proksimal, metorasiknya atau forakulumbalnya. Itu ada masing-masing ada kurvanya yang harus dihitung. Ada 3 parameter kurva dari sklerosis. Nanti kalian belajar. Sudah belajar sklerosis? Belum, dia akan belajar di blog apa ya? Dan sebenarnya itu nggak ngajar tadi guys, seperti susu. Apa dia bisa ada deh, harus ada. Ya, jadi sama untuk pemeriksaan karena dia tulang belakang, itu dari leher sampai ke lumbar pasti ada hubungannya dengan saraf. Kalau saraf kita apa pemeriksaannya ya, neurological status, baik motorik atau sensorik. Kalau tadi D5 sampai D6 dengan untuk ekstremitas atas dan atas bawahnya mulai dari L, setiap operasi mulai L2 sampai S1, ya, L2 sampai S1. Nah ini baru gampang ya. Sebenarnya memang ada saraf-saraf yang tidak patognomonis atau apa ya? Saraf-saraf yang tidak identik dengan otot, ya.
Kadang otot ini dipersarafi oleh otot saraf ini dan ini, sehingga pemeriksaannya kadang bias, besar, tapi kita pakai aja ini Tarki muscles ya. Tarki muscles itu dia 5 sampai ke 1. Nanti kalau ada apa? Ada gambar ini, kalau dilihat aja di 5 sampai ke 1 dan L2 sampai L1 yang cukup dengan memeriksa ini aja. Ya, Tarki muscles ini aja. Ya. Jadi elbow flexor, J6 wrist extensor, J7 elbow extensor, J6 finger abduction, J1 reverse finger abduction. Untuk L2 flexor, L2 reflexor, L3 extensor, L4 ankle dorsal flexor, L5 lock extensor, dan L1 ankle plantar flexor. Ya, cukup itu aja kamu pegang sehingga bisa tidak bias pemeriksaannya. Untuk dermatomnya ya, sambil membawa sensoris dermatomnya, baru kalian bisa menentukan kira-kira lesionnya ada di level mana. Ya. Ini untuk back, untuk spine, untuk hipnya. Ini kita lihat juga sama, kita lihat level frekuensi pertama, kemudian kita lakukan tes triangle bird untuk mengetahui pelemahan dari otot-otot tanggul ya. Kita lakukan, kita suruh naik, kita suruh mengangkat satu kakinya. Apabila daerah yang diangkat itu malah turun, berarti dalam bentuk positif ada kelemahan otot-otot tanggulnya. Kalau yang normal sebelah kanan negatif, ya. Kalau yang positif berarti ada kelainan. Sebenarnya pasien dalam sebelah sama kita lihat diskrepensinya ada apa tidak ya, dengan pendapatan pada sias biasanya. Ya, ini kalau mau melakukan pengukuran pada peran pada femoral nervus artery femoralis ya, pusatnya itu agak sulit dia di dalam. Kalau inguinal kita tekan biasanya nanti lama-lama kata-kata, tapi dalam sekali, makanya sulit untuk melakukan prestasi dari femoralis. Dan jarang kita melakukan pemeriksaan yang pemeriksaan untuk mengetahui pulsasi dari femoralis. Dilakukan kapan yang melakukan apa? Popliteal ya, atau tadi di tibialis posterior atau dorsalis pedis untuk viabilitas dari ekstremitas bawah. Ya, kemas tes untuk mengetahui kekakuan dari otot punggung ya. Kita lakukan dalam posisi supine, dalam posisi supine telentang akan ada terbentuk robotik begini ya, hyperrobotik dari lumbar. Pada sebelah kita lakukan fleksi dari otot yang fleksi dari jari normal akan terbentuk sudut juga pada sisi kontralateralnya, sehingga lumbar robotiknya ini kan hilang ya, apabila ada stiffness dari otot-otot tanggul atau kekakuan dari otot tanggul. Ini untuk resolusi dari hip ya, abduksi sekitar sekian 20 sampai 30, abduksi 45 sampai 50 ya. Oh gitu. Cara rotasi dan cara rotasi dari hip ya, kira-kira sekian. Dan juga berbeda masing-masing organ ini ya. Benang merahnya yang bisa kalian cek ada range of motion ya. Jika buahnya kira-kira range of motion seperti apa, dan ada beberapa spesial test. Kalau nambahnya semua spesial test akan sulit ya. Kamu pakai aja masing-masing organ ada spesial test apa-satu, itu aja kamu pegang. Kalian pegang satu masing-masing organ. Kalau ada spesial testnya pegang satu. Banyak misal untuk LCL atau untuk ACL itu ada beberapa tes, tapi kamu pegang satu itu aja. Yang lain satu cukup itu aja ya. Ini untuk lutut ya. Lutut biasanya paling sering pada pasien-pasien yang sport injury, dan itu karena olahraga atau trauma ya. Ya, dulu untuk melihat adanya cairan intra-artikuler ya, ada fluid, kemudian infeksi biasanya ada septic hepatitis ya, jadi ada pus atau akumulasi
nanah di sendi, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan melakukan push test tadi. Kita raba, kita berikan tekanan pada daerah dari medial ke lateral, akan terjadi pergeseran cairan dari medial ke lateral. Itu melihat adanya daerah di sendi. Kita melakukan tapping test ya. Kita tahan gimana ya? Ini tes, kita tahan patelanya di bawah, bagian distalnya, kemudian kita tekan ke atas sehingga akumulasi cairan di atas berkumpul, kemudian kita tekan patelanya. Nah, kalau ada pulse atau membal, biasanya memang ada akumulasi cairan di situ. Pasien-pasien dengan post-trauma, hematosis, atau cairan darah yang ada di intraartikuler, itu kan bisa dicek dengan patel tes ini. Ya, ini pisau tesnya ya, ada tes, posterior, Rahman ya. Nanti kita cek untuk mengetahui ACL atau knee ligament injury. Tapi memang sekarang ya ini menjadi lebih tidak ya, bukan lebih tidak, menjadi pemeriksaan fisik ini menjadi sesuatu yang agak terpinggirkan dengan penunjuk-penunjuk yang ada sekarang ya. Ada pasien ya sudah MRI gitu ya. Padahal pemeriksaan fisik itu penting sekali. Tapi memang pada kadar-kadar tertentu yang injury-nya tidak terlalu signifikan ya, itu memang dengan pemeriksaan fisik agak sulit ya. Bisa ada partial tears, ada perobekan yang parsial, itu dengan pemeriksaan fisik akan sama gitu ya. Memang kemudian melarinya ke gold standarnya sekarang ini ya, penunjang ya, kalau dia ya, ini Murray dan melihat meniskus ya, nanti kita coba tes Murray ya, berikut MRI ya, melihat gejala dari belakang paling gampang ya. Kalau misalnya dia ada dari flat foot, akan terlihat jarinya lebih banyak daripada pada yang normal. Maka kelihatan satu jari saja, tapi ada flat foot dari pronasi dari kakinya, sehingga tampak jari-jari yang harusnya lurus dari sini kelihatan ya. Sama juga ini pada flat foot, akan terjadi bercak atau footprint-nya seperti ini, yang normal seperti ini. Ini bedanya ya, pada pasien-pasien yang kelainan di kaki ada patanus, ada krus, ada manus, ada tafus ya. Pada pasien apa biasanya? Pada pasien lagi ya apa? Congenital, talipes, equino, palus ya, atau CTV. Sudah belajar pediatri belum ya? Pediatri ortopedi belum ya? Untuk tes ya, yang pertama melihat ada plantar fasciitis ya, pasien dalam posisi kaki menapak, kemudian kita lakukan ekstensi dari jari-jari jempol pada saat dilakukan ekstensi ya, plantar fascianya ada di kaki ini akan tertarik pada plantar fascia yang mengalami peradangan atau plantar fasciitis akan terasa ya. Untuk mengetahui resolusi dari jarinya dari masing-masing bagian, ada forefoot, ada midfoot, ada midfoot ya, dari masing-masing itu ada sendinya. Tapi ya tidak semua bisa digerakkan. Kalau midfoot dan forefoot kita nggak bisa menggerakkan midfoot dan forefoot karena dalam sekali dan nggak ada joint yang bisa bergerak di situ. Ya, ini kalau kita stability sama prinsipnya dengan berwak test pada lutut kita lakukan apa shaking atau dikocok ya, dilakukan shaking ke anterior dan shaking ke posterior pada knee, dan sama juga pada yang ke anterior dan shaking ke posterior. Ya, di angka stability kita juga bisa kasih tes atau apa namanya lainnya, tension test ya, apa? Pasien-pasien asilas injury ya, lutut dan asilas ya, akan dalam posisi pronasi ini kita lakukan squeeze pada apa gastroknya. Yang positif gimana?
positif dia nggak akan ada engkau dorsifleksinya, engkau frontal fleksinya nggak akan jalan ya. Bisa ya, diskus juga lah gastrocnemiusnya. Untuk kitnya tambah saja ya, jadi fase-fase kit seperti ini. Jadi kalau ada kelainan itu dari atas sampai ke bawah akan ada fase kit yang terganggu ya. Kalau ada fase kit yang terganggu, otomatis kitnya terganggu, jalannya akan lain, entah itu pincang, entah itu kaku ya. Nah itu tadi harus ada gerakan tertentu untuk mengangkat engkelnya, karena ada drop foot ya. Jadi kalau ada kelainan pada tungkai itu akan mempengaruhi fase dari kitnya. Fase kitnya harus simultan seperti ini, ada heel strike, ada foot flat, ada mid stance, satu kaki angkat, ada heel off semuanya. Pada ada itu off mid swing dan heel strike lagi kembali, itu akan terganggu sehingga fase dari kitnya ada terganggu. Ya, ini ya kalau lari ya bedanya apa? Ada fase melayangnya. Ada fase melayang di antara dua kaki yang membedakan dengan fase berjalan pada kitnya. Ada fase melayangnya. Itu betul-betul fisik ya. Nanti kita perdalam dengan praktek. Bisa dipindah sekali. Ada yang mau tanya? Sambil nanti kita praktek untuk pemeriksaan fisiknya. Sudah jelas atau semakin buruk? Yang tadi ya kamu pegang, spesialitas kamu pegang satu atau dari mana selatan ya, masa semuanya. Ya, kemudian resolusinya apa kira-kira, itu berapa gitu, shoulder gimana, ini gimana gitu, resolusinya itu, nggak usah semua ya kan, jadi juga.